dan salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Sir Arisman Jaluko. Saya akan mengajar kalian agama Katolik di Sekolah Dharma Yuda ini. Maka yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, dan ini yang paling penting, kita mau berproses, mau terbuka bersama atas bimbingan Roh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pertemuan pertama ini kita akan mulai pelajaran kita dari bab 1, manusia makhluk pribadi. Dan pada bagian A kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Dalam pelajaran ini para peserta didik diharapkan mampu mengenal diri, kelebihan dan keterbatasannya, dan mampu menerimanya, sehingga ini menjadi sebuah syukur kepada Tuhan atas keberadaan kita yang khas, yang memang berbeda dengan yang lain. Jadi peserta didik semakin yakin dan mampu menerima dirinya apa adanya, serta mengembangkan segala talenta yang ada dalam dirinya. Selamat pagi anak-anak, kita hari ini mulai pelajaran dari bab 1, manusia makhluk pribadi. Di bagian A kan ada beberapa bagian, ya. Kita awali dari aku pribadi yang unik. Sekarang kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Nama. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, nanti tersedia buku, Sir akan bagi link, dan kalian akan mengerjakan latihan di halaman 3. Ya, bagaimana pandangan kalian ya, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, apa pengaruhnya, apa pengaruh sikap tersebut dalam bersikap terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kita awali dengan penjelasan bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik. Setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Diawali dari fisik, sifat, cara berpikir, pengalaman, dan latar belakang. Nah, manusia itu yang membuatnya khas satu dengan yang lain, tak pernah ada yang sama. Untuk melengkapi teks atau buku kita, di sini saya masukkan teks kitab suci yang akan kita gunakan pada pertemuan pertama ini. Ini kita kutip dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya membantu membacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi
dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Teks kitab suci ini akan kita bagikan pada saat pembelajaran pertama, maka nanti penjelasannya akan serbagikan perihal kejadian yang barusan serbaca. Untuk itu penjelasan tentang kisah penciptaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Maka untuk itu silakan di rumah masing-masing juga membuka teks kitab sucinya. Keunikan diri manusia dalam terang kitab suci kita dapatkan dalam Kejadian 1:26 sampai 31. Silakan nanti membaca kitab sucinya tentang kisah penciptaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Karena yang pertama, Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya, secitra dengan Dia. Berarti apa? Wajah Allah, gambar Allah, rupa Allah ada dalam diri manusia. Tetapi tetap berbeda. Allah tetap pencipta, kita hanya ciptaan. Namun kita diangkat ke martabat yang lebih luhur dan mulia. Yang kedua, kekhasan manusia, keistimewaan manusia adalah ketika dia menciptakan manusia seolah-olah dia perlu bekerja secara khusus. Dia harus mengambil debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Sedangkan waktu dia menciptakan binatang, pohon-pohon, dan lain sebagainya, dia hanya mengatakan dan jadi demikian. Tapi ketika menciptakan manusia, dia harus bekerja secara khusus. Yang ketiga, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Segala sesuatu, begitu luar biasanya manusia. Nah, maka bila dilihat dari sisi biblis, alkitabiah, manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Manusia datang, manusia ada di dunia ini bukanlah suatu unsur kebetulan, tetapi direncanakan dengan matang oleh Tuhan. Manusia adalah makhluk istimewa. Mengapa manusia jadi makhluk istimewa? Sumber sejati keunikan pribadi manusia itu adalah Allah sendiri. Jadi manusia dicipta secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Nah, maka teladan kita dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Ia tidak mau menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, kita sekarang sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian kita pun akan menjadi semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, dengan penerimaan diri, dengan kepercayaan diri, dengan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Begitulah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk istimewa, makhluk yang luhur di hadapan kita. Nah, nanti mengakhiri pelajaran ini saya akan kasih tugas. Maka kamu harus kerjakan di Edmodo sesuai dengan waktu. Dan setelah itu kamu tutuplah pelajaran ini dengan doa spontan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.